Bertemu lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubuni MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 1 Oktober kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Remigius, uskup dan pengaku iman; Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung karya misi; dan Santo Romanus dari Italia, pertapa. Yang pertama, Santo Remigius, uskup dan pengaku iman. Remi atau Remigius lahir di Perancis pada tahun 435. Pada umur 22 tahun, ia dipilih umat menjadi uskup Reims, Perancis. Ia menerima pilihan umat ini dengan perasaan enggan karena ia merasa dirinya tidak layak. Akan tetapi di kemudian hari dalam seluruh hidupnya sebagai uskup, terbukti bahwa pilihan umat atas dirinya sesungguhnya merupakan suara Tuhan sendiri. Uskup Remi berbadan tinggi, bersikap tenang dan agung, ramah dan lembut terhadap siapa saja yang ditemuinya. Ia juga pintar, pandai berkhotbah, dan murah hati, terutama kepada orang-orang miskin. Sebagai uskup, ia berusaha sekuat tenaga untuk membawa bangsa Perancis yang sebagian besar masih kafir ke pangkuan Kristus. Untuk itu, ia tidak mengesampingkan pendekatan dan hubungan yang baik dengan raja dan para bangsawan Perancis. Ia berhasil dalam usaha kerasulan dan penginjilan bangsa Perancis itu berkat doa dan teladan hidupnya, khotbahnya yang menyentuh hati umat, dan semua mujizat yang dilakukannya dalam nama Kristus Tuhan. Pada malam Natal tahun 496, ia mempermandikan Raja Perancis Clovis pertama bersama 3.000 orang pembantunya. Remi memimpin keuskupannya selama 70 tahun lebih. Ketika ia meninggal dunia pada tahun 534, sebagian besar warga kerajaan Perancis sudah dikristenkannya. Oleh karena itu, ia diberi gelar Rasul Negeri Perancis. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 1 Oktober adalah Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung karya misi. Maria Francoise Therese Martin lahir di Alencon, Prancis pada tanggal 2 Januari tahun 1873. Teresia adalah putri bungsu dari keluarga Saleh Louis Martin dan Sally Guerin. Ayahnya seorang pembuat arloji di kota Alencon. Sepeninggal istrinya, ia bersama anak-anaknya pindah ke Lisieux. Kematian ibunya menimbulkan frustrasi besar pada Teresia sebagai putri bungsu. Terpaksa kakaknya Pauline menggantikan kedudukan ibunya untuk merawat dan memperhatikan perkembangannya. Teresia sangat dikasihi ayahnya. Ia diberi macam-macam julukan: Teresia kecil, bungsu kecil, dan ratu kecil. Pada tahun 1881 sampai 1885, ia belajar di sekolah suster-suster Benediktin. Ia sangat perasa dan cepat menangis, sehingga teman-temannya tidak akrab dengannya. Ia semakin perasa pada waktu kakaknya Pauline masuk biara Karmelit di Lisieux pada Oktober 1882. Teresia jatuh sakit karena keberangkatan Pauline itu. Teresia disembuhkan secara ajaib. Sementara kakak-kakaknya berlutut di samping tempat tidurnya untuk berdoa bagi kesembuhannya, patung Bunda Maria yang berada di depannya tiba-tiba tersenyum kepadanya. Penyakitnya itu hilang seketika, meskipun sifat perasa masih tetap ada. Sifat itu baru mulai hilang karena nasihat ayahnya ketika mereka menghadiri upacara malam Natal tahun 1886. Sejak itu, ia mulai semakin sadar akan keburukan sifatnya yang manja dan lekas tersinggung itu. Ia menyadari bahwa ia sudah mulai remaja, dan lebih dari itu bahwa sifat kekanak-kanakan itu tidak cocok bagi seorang wanita yang bercita-cita menjadi suster.
saat kesadaran ini. Kemudian dalam autobiografinya disebutnya sebagai saat berrahmat yang mengawali kehidupannya yang baru. Katanya dalam buku itu, Yesuslah yang mengubah diriku. Sejak itu ia mulai menyadari bahwa dirinya dipenuhi karunia Roh Kudus. Ia menyadari pula bahwa dia harus mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kerinduannya untuk bersatu dengan kanak-kanak Yesus sangatlah besar. Dan karena itu di kemudian hari, setelah ia digelari kudus, ia dinamai Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Teresia dari Lisieux. Kepada Yesus ia berjanji tidak akan pernah segan melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan darinya. Kerinduannya itu terungkap dalam salah satu doanya berikut ini. Yesus, tentu engkau senang mempunyai mainan. Biarlah saya menjadi mainanmu. Anggap saja saya ini mainanmu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepak kian kemari, silakan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di pojok kamar lantaran bosan, boleh saja. Saya akan menunggu dengan sabar dan setia. Tetapi kalau hendak kau tusuk bolamu, oh Yesus, tentu itu sakit sekali. Namun terjadilah kehendakmu. Inilah doa Teresia Martin kepada kanak-kanak Yesus yang sangat dirindukannya, tetapi belum bisa dia sambut dalam Ekaristi karena umurnya baru 7 tahun. Orang tua Teresia baik sekali terhadap dia dan saudara-saudaranya yang lain. Mereka semua, ada 5 orang, menjadi suster. Betapa bahagia hati Teresia ketika pada umur 12 tahun boleh menyambut tubuh Yesus untuk pertama kalinya. Di hadapan sebuah salib ia berjanji, Yesus di kayu salib yang haus, saya akan memberikan air kepadamu. Saya bersedia menderita sedapat mungkin agar banyak orang berdosa bertobat. Pendosa pertama yang bertobat berkat doa Teresia ialah seorang penjahat kakap yang dijatuhi hukuman mati tanpa menyesal. Namun akhirnya ia bertobat juga di hadapan sebuah salib sesaat sebelum menjalani hukuman. Kerinduan Teresia yang begitu besar pada Yesus mendesak dia untuk menjalani kehidupannya, khususnya sebagai seorang biarawati, mengikuti teladan 4 orang saudaranya yang sudah lebih dahulu menjadi suster. Akan tetapi, ia belum bisa diterima karena umurnya baru 14 tahun. Ia tidak putus asa. Ia berziarah ke Roma bersama orang tuanya. Dalam audiensi umum dengan Bapa Suci, ia dengan berani meminta izin khusus dari Bapa Suci untuk menjadi suster. Permintaannya itu dikabulkan dan dia boleh masuk biara pada umur 15 tahun. Ia diterima dalam biara suster-suster Karmelit di Lisieux, Prancis. Kedua kakaknya sudah lebih dahulu di biara itu. 9 tahun lamanya ia hidup sebagai suster biasa. Sebagaimana suster muda lainnya, ia melaksanakan tugas dan doa harian, harus mengatasi perasaan tersinggung, marah, rasa iri hati, dan memerangi kebosanan, serta bermacam ragam godaan lahir maupun batin. Untuk mencapai kesempurnaan hidup, ia memilih jalan sederhana berdasarkan ajaran kitab suci. Hidup selaku seorang anak kecil penuh cinta dan iman kepercayaan akan Allah dan penyerahan diri yang total dengan perasaan gembira. Demi cita-cita itu, ia melakukan hal-hal kecil dan kewajiban-kewajiban sehari-hari dengan penuh tanggung jawab karena cinta kasihnya yang besar kepada Allah Bapa di surga. Ia sedih sekali melihat banyak orang menyakiti hati Yesus dengan berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Untuk mempertobatkan orang-orang berdosa itu, ia mempersembahkan dirinya sebagai korban pemuli dosa-dosa. Ia rajin berdoa dan melakukan tapa bagi semua orang berdosa.
Ia juga berdoa bagi para misionaris dan kemajuan kerajaan Allah di seluruh dunia. Teresia akhirnya menderita sakit paru-paru yang parah. Selama 2 tahun, ia menanggung beban penderitaan itu dengan gembira. Penyakit ini kemudian merenggut nyawanya pada tanggal 30 September tahun 1897 di Biara Lisieux. Sebelum mengembuskan napasnya, ia berjanji untuk menurunkan hujan mawar ke dunia. Janji ini sungguh terpenuhi karena banyak karunia Allah diberikan kepada semua orang yang berdoa dengan pengantaraannya. Teresia meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, 24 tahun. Ia mewariskan catatan riwayat pribadinya yang ditulis atas permintaan pemimpin biara, Kisah Suatu Jiwa. Di dalamnya ia menunjukkan bahwa kesucian hidup dapat dicapai oleh siapa saja, betapapun rendah, hina, dan biasa orang itu. Caranya ialah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kecil dan tugas sehari-hari dengan penuh cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Teresia adalah seorang suster Karmelit yang terkenal di Perancis pada abad ke-20. Pada tahun 1925, ia digelari sebagai Santa oleh Paus Pius ke-11 dan diangkat sebagai pelindung karya misi gereja. Kemudian oleh Paus Pius ke-12, Teresia diangkat sebagai pelindung Perancis. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 1 Oktober adalah Santo Romanus dari Italia, pertapa. Romanus dikenal sebagai seorang pertapa dan biarawan yang hidup di gurun pasir dekat Subiaco. Ia sangat berjasa kepada Santo Benediktus yang sedang mencari jalan kesempurnaan hidup di padang pasir dekat pegunungan Subiaco. Romanuslah yang memberikan bimbingan dan nasihat serta menunjukkan kepada Benediktus gua pertapaan yang jauh dari keramaian. Selama Benediktus bertapa di gua itu, Romanus yang mengantarkan makanan kepadanya. Konon, Romanus pergi ke Auxerre, Prancis untuk membebaskan bangsa Vandal yang membanjiri Italia. Di sana ia mendirikan biara Fontauge. Ia wafat pada tahun 550 dan relikwinya disimpan di Auxerre Sens dan Varelles. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 1 Oktober, yakni Santo Remigius, uskup dan pengaku iman, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung karya misi, dan Santo Romanus dari Italia, pertapa. Santo Remigius, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, dan Santo Romanus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.